A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah sekalian Masjid Baitul Hakim Cipinang apa? Muara ya ibu-ibu ya. Yang hadir Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di masjid maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Para guru-guru, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Tile, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ibu bapak yang hadir juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah panjang lebar guru kita tadi bahas tentang takdir, qada, qadar, ketetapan Allah, apa yang sudah Allah tetapkan buat hidup kita. Kayaknya kalau ditanya satu-satu, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak, kita semua punya masalah dalam hidup. Ini wajah-wajahnya pengen curhat tapi malu. Betul ya? Tiap kita punya ujian, tiap kita punya masalah, nggak ada manusia yang hidupnya tanpa ujian. Nggak ada manusia yang hidupnya tanpa masalah lika-liku. Cuman bentuknya aja yang beda-beda. Ada yang diuji dengan tidak punya keturunan, ada yang diuji dengan perekonomian, ada yang diuji dengan pasangannya sendiri, ada yang diuji dengan mertuanya, ada yang diuji dengan menantunya, ada yang diuji bahkan dengan orang tuanya, dan ada yang ujiannya datang dari dirinya sendiri. Orang mah nggak nguji dia yang suka nguji orang. Banyak gak kira-kira yang begitu? Banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Manusia yang hidup siapapun selama dia masih napas, dia masih punya kesempatan hidup, dua ujiannya. Bisyarri wal khairi, kadang diuji dengan keburukan, kadang ujiannya kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ujian tuh bukan cuman bentuknya buruk aja. Yang baik-baik juga ujian, dikasih suami ganteng, ujian gak Bu? Ujian. Punya istri cantik, ujian. Punya harta banyak, punya anak juga ujian. Jadi semua yang kita genggam, dunia yang kita miliki itu ujian. Maka jangan pernah merasa lepas, tenang, saya kaya raya, istri saya cantik, suami saya tampan, anak saya banyak. Mungkin itu ujian kebaikan yang selama ini kita lupakan. Dan ketika kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita yang meratap, banyak yang kita nyalahin takdir. Tadi udah dijelaskan oleh guru kita, takdir itu ada dua, ada mubrom, mu'allaq. Dan kita kalau ngelihat takdir itu lihat dari tiga perspektif pandangan. Satu, takdir melalui perspektif Allah, pandangan Allah. Semua takdir yang ada menurut Allah itu takdirnya mubrom. Gak ada yang gak Allah ketahuin, udah ditetapin sama Allah. Yang kedua, takdir versi malaikat. Menurut perspektif malaikat, takdir itu apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Ada yang mubrom, ada yang mu'alak, ada yang nanti bisa berubah. Dan yang ketiga, takdir perspektif manusia adalah takdir itu semua menurut kita mu'alak. Kan kita kerjaannya cuman ikhtiar, belum tahu matinya kapan, belum tahu jodohnya siapa. Udah dapet jodoh kita ngeluh, ya Allah ngapa laki saya model begini. Bu, ibu bahagia gak dengan suami? Bapak bahagia gak dengan istri? Mau diganti apa enggak? Keceplosan ini kayaknya. Bu, ibu, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita punya keluhan, betul ya? Kita punya pasangan, ya Allah ngeluh ngapa dulu yang saya kawinin dia ya? Coba sama yang itu, saya nggak begini. Itu kan menurut kita. Dan menurut kita semua takdir yang kita jalanin mu'alak bisa berubah.
Padahal semua yang sudah terjadi di muka bumi ini, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, itu semua sudah yang terbaik menurut Allah. Wa kana dzalika 'alallahi yasir, mudah bagi Allah merubah. Ada orang yang lahirnya miskin, tapi gara-gara dia berusaha, dan usaha itu bagian takdir. Dia usaha berubah jadi orang kaya. Ada yang lahir kaya raya, gara-gara leha-leha gak mau usaha jadi miskin. Maka leha-leha itu juga bagian dari takdir. Kita cukup dua, tadi kata Ustadz Tile. Berusaha, berdoa, balance. Usahanya jalan, doanya juga diangkat terus tangannya, kembalikan kepada Allah. Ini biar ikhlas nerima takdir. Apa yang harus dilakukan kata Nabi SAW, Bapak Ibu, pertama, jangan lupa baca doa ini. Apa doanya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya Allah, saya nggak ada daya upaya, saya nggak ada kemampuan, saya nggak ada ilmu pengetahuan. Saya kembalikan kepada Allah, yang terjadi hari ini untuk saya, ini yang terbaik. Maka ikhlas itu sulit tadi, banyakin doa untuk ikhlas. Yang kedua, bagaimana agar kita ikhlas menerima takdir Allah, yakin dan ridho. Coba belajar lagi, lihat kisah para orang-orang solih sebelumnya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kita banyak mengira ujian kita paling berat, masalah kita paling sulit. Padahal nabi-nabi sebelumnya ujiannya lebih berat lagi. Masat sumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ada yang baru diuji baksa, ya ramah tamah. Baru yang naik lagi dharra, ujian lebih besar. Ada lagi wa zulzilu, sampai terguncang batinnya, fikirannya. Tapi apa kata para nabi ketika diuji oleh Allah? Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ya Allah, ujian Allah banyak, tapi pertolongan Allah lebih banyak. Dekat datang buat kita semua. Maka husnuzon itu yang terbaik bagi Allah. Lihat orang yang ujiannya hidupnya lebih susah dari kita, insya Allah kita akan lebih ikhlas menjalani kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa atas tausiah yang disampaikannya. Bertawakal dan juga mungkin ridho dan juga ikhlas ketika kita menerima takdir itu mungkin tidak mudah.